Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya belajar daringnya dan tetap menjalankan 5M. Kali ini kita masih membahas bab 4 bagian C nomor 3, yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Setelah minggu lalu kita sudah bahas tentang organisasi pergerakan nasional. Minggu ini kita akan lihat bagian C nomor 3. Tujuan pembelajarannya mendefinisikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. Baik, kita mulai saja materi kita minggu ini tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Silakan diperhatikan gambar siapa tokoh-tokoh tersebut dan bukan kegiatan apa pada masa zaman Jepang. Di situ ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara. Lalu ada gambar apakah? Di sini kalian bisa lihat, amati peristiwa yang terjadi pada masa zaman pendudukan Jepang. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini ternyata kegiatan Romusa atau kerja paksa. Berikutnya bisa kalian lihat di sini ada gambar perlawanan peta di Blitar. Nah, ini adalah perlawanan terbesar yang terjadi di masa pendudukan Jepang, yaitu yang dilakukan oleh peta pembela tanah. Bagaimana perjuangan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang? Kita lihat saja materinya. Yang pertama yang A, proses penguasaan Indonesia. Tujuan awal Jepang ini untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang menginginkan bahan baku dan daerah pemasaran, maka diambillah Indonesia dari tangan Belanda. Proses penguasaan Indonesia dari tangan Belanda ini dengan menguasai beberapa tempat di daerah Tarakan, Kalimantan Timur, Palembang, lalu Pulau Jawa, satu persatu sampai akhirnya Belanda menyerah kalah kepada Jepang dengan menandatangani serah terima kekalahan tanpa syarat di Galjati, Subang. Kita lihat berikutnya, dalam menguasai Indonesia, Jepang mencoba menarik simpati dengan propaganda 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, membolehkan kebudayaan Indonesia berdampingan dengan kebudayaan Jepang. Kemudian kita lihat bagian B, kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Yang pertama, membentuk organisasi sosial. Yang kedua, pembentukan organisasi semi militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Lalu bagaimana sikap kaum pergerakan? Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, adanya gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, adanya perlawanan bersenjata. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, membentuk organisasi sosial. Baik, di sini apa saja? Yang pertama, gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin. Tujuannya menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3 ini adalah gerakan propaganda Jepang yang memang didukung juga oleh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan oleh 4 serangka. Yang ketiga, Jawa Hokokai, ini gerakan kebaktian Jawa. Tujuannya menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Yang keempat, adanya Himasumi, ini adalah organisasi Islam. Yang kedua, pembentukan organisasi semi militer dalam rangka mendukung dalam Perang Dunia Kedua. Rakyat Indonesia juga dikerahkan dalam kegiatan militer. Di sini ada Seinindan, kemudian ada Keibodan, Heiho, dan juga Fujinkai. Seinindan ini tentara untuk menambah armada perang Jepang. Keibodan ini pembantu polisi. Heiho barisan pembantu prajurit Jepang. Fujinkai ini perkumpulan wanita. Lalu ada peta. Peta ini pembela tanah air. Tujuannya untuk memperkuat kedudukan Heiho dalam Perang Dunia Kedua. Kalian lihat di sini. Berikutnya yang ketiga, pengerahan Romusa atau kerja paksa.
untuk mendukung segala aktivitas dalam Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Selain mendirikan organisasi militer, Jepang juga mengadakan kegiatan Romusa atau kerja paksa, kemudian eksploitasi sumber daya alam. Jadi seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia dikerahkan oleh Jepang untuk mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Bagaimana sikap kaum pergerakan? Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Jadi hampir semua organisasi pergerakan nasional adalah buatan Jepang atas persetujuan Jepang. Nah, karena kerasnya pemerintahan Jepang, lalu ada gerakan bawah tanah, ini gerakan yang melawan Jepang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah, yang ketiga, ini perlawanan bersenjata. Kerasnya, kejamnya penjajahan Jepang membuat timbul perlawanan yang bersifat mengangkat senjata. Di sini ada perlawanan Aceh, perlawanan di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Jenderal Mustafa. Lalu ada perlawanan di Indramayu dan juga perlawanan Peta Pembela Tanah Air di Blitar yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Ini perlawanan besar yang terjadi pada masa zaman pendudukan Jepang. Kesimpulannya, yang pertama, kedatangan bangsa Jepang pada awal mulanya disambut dengan baik oleh Indonesia karena dianggap sebagai saudara, sama-sama bangsa Asia. Jargon 3A mengakui bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia. Penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun ternyata berhasil menyengsarakan rakyat Indonesia. Adanya kepentingan ekonomi dan militer Jepang demi menghadapi sekutu dan Perang Dunia membuat Jepang mengerahkan semua sumber daya alam dan sumber daya manusia. Demikian materi kita minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.